Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelas metode numerik 03 pada hari ini, pada video ini akan menjelaskan tentang NSPDI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lancesra Pratama Lingga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Farhan Hafid Setiawan dan juga Muhammad Danindra Zidian Mardika. Next. Tentunya dalam melaksanakan NSPDI atau analisis terhadap CFD pun, kita harus menerapkan apa yang disebut dengan DAI5, di mana dimulai dengan kita memiliki conscious thinking agar kita ingat terhadap Tuhan dan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah dari DAI5 dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di sini setelah kita memiliki conscious thinking, kita tentunya masuk ke tahap selanjutnya, di mana disebut dengan intentions. Nah, intention ini artinya kita harus memiliki niat yang tinggi terhadap problem yang sedang kita hadapi. Karena dengan niat yang tinggi, tentu Tuhan akan membantu kita dalam proses uh, penyelesaian masalahnya. Kemudian setelah kita memiliki intention yang tinggi, otomatis output yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan orang yang memiliki intensi yang rendah. Maka dari itu kita masuk ke initial thinking, di mana kita memikirkan tentang initial thinking about the problem gitu loh. Jadi setelah kita memiliki intention tinggi dan conscious thinking, initial thinking ini salah satu bagian yang penting karena kita memikirkan masalah ini lebih dalam lagi dengan mengingat Tuhan dan juga dengan intention yang tinggi dan dengan pikiran yang conscious. Setelah initial thinking ditentukan, maka kita bisa masuk ke idealisasi daripada problem ini dan menyelesaikannya dengan cara instruksi dari problem ini atau disebut dengan instruction. Nah, maka dari itu kita langsung masuk saja ke dalam intention. Next. Nah, ini kita memohon doa agar kita diberikan kemudahan dari hadis riwayat Ibnu Hibban, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau dijadikan mudah dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, masuk kepada challenge-nya, di mana kita udah mempunyai intention. Kita punya intention tinggi nih. Tentunya kita harus tahu apa sih challenge-nya. Nah, di sini ada sebuah gambar dua dimensi terhadap problem ini, di mana ada balok, 3 buah balok yang digabungkan dengan panjang 0,3 di sebelah kiri, di tengah 0,2, dan di sebelah kanan 0,3. Nah, di sini kita akan membuat istilahnya analisis daripada aliran fluida di dalam balok ini. Terus, next. Nah, kita initial thinking kita adalah kenapa sih kita harus menganalisis ini? Sebenarnya kita menganalisis ini dengan cara menggunakan software milik Padai, di mana software itu mengedepankan apa yang dinamakan oleh conscious thinking, di mana Tuhan atau Sang Pencipta, God the Creator, sangat dijunjung tinggi karena beliaulah atau Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan dan pengetahuan untuk memahami fenomena kompleks dalam dunia ini. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti CFD, kita dapat menganalisis dan memprediksi pola aliran fluida dengan akurasi yang tinggi dan memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi inovatif dan efisien dalam berbagai bidang. Pengetahuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip fisika yang mendasari aliran fluida, tetapi juga menunjukkan betapa besar dan kompleksnya ciptaan Tuhan yang bisa mendorong kita untuk terus belajar dan berinovasi demi kemajuan umat manusia. Jadi, initial thinking-nya adalah kita ingin mengetahui aliran fluida dalam balok yang telah diberikan oleh Padai sendiri. Lanjut untuk idealisasinya. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya dan Hendra, silakan. Ya, saya terima kasih Saudara Elang. Saya perkenalkan kembali, saya Muhammad Danindra Zidan Barika. Dan di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan konsep dari DAI5, yaitu pada tahap idealization. Nah, pada tahap idealization ini kita akan mengetahui beberapa rumus yang bakal kita pakai dalam
mengetahui CFD ini, yaitu balance equations. Di sini ada 4 jenis balance equations, ada mass balance, ada momentum balance, ada energy balance, dan juga entropy balance. Nah, masing-masing dari rumus ini tuh ada kegunaannya tersendiri gitu. Kalau mass balance itu untuk mengetahui mass, momentum untuk mengetahui momentum, lalu ada energi untuk mengetahui energi akhir, lalu juga ada entropi. Nah, lalu kita lanjut ke idealization selanjutnya, yaitu ada 3D flow, steady state flow, dan incompressible flow. Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Nah, pada 3D flow ini, aliran 3 dimensi mengacu pada analisis aliran fluida yang mempertimbangkan semua 3 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, ini berarti pergerakan fluida dan distribusi properti seperti kecepatan, tekanan, dan suhu dianalisis dalam ruang 3 dimensi. Nah, aliran ini diperlukan untuk memodelkan fenomena yang kompleks di mana variasi dalam ketiga dimensi itu penting. Lanjut pada steady state flow. Nah, aliran steady state adalah kondisi di mana fluida seperti kecepatan, tekanan, dan suhu itu pada setiap titik di dalam sebuah domain itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi dia steady gitu alirannya. Nah, aliran tersebut telah mencapai di mana tidak ada variasi temporal. Nah, ini tuh berarti steady state itu kondisinya perfect. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada incompressible flow, di mana aliran fluida itu densitasnya dianggap konstan. Ini berarti variasi tekanan tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam densitas fluida. Nah, kondisi ini sering berlaku untuk cairan dan gas pada kecepatan aliran rendah, di mana efek kompresibilitas dapat diabaikan. Setelah kita mengetahui idealization, kita lanjut ke tahap instruction. Nah, dengan menggabungkan initial thinking tadi yang sudah disebutkan oleh saudara Elang dan juga idealization rumus-rumusnya, kita bisa masuk ke tahap instruction di mana kita melakukan CFD solve. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farhan. Oke, terima kasih Saudara Zide dan Saudara Lang atas penjelasan sebelumnya mengenai idealization dan initial thinking-nya. Selanjutnya, mari bersama saya untuk kita belajar dalam menginstruction sebuah CFD dari tugas yang sudah diberikan gitu. Yang pertama kita namain dulu, buka file dan menambahkan filenya bebas di sini. Nah, yang pertama karena tadi di soal itu terdapat 3 buah balok, yang pertama kita buat adalah kita mendraw new basic shapes-nya, yaitu kita pencet di sini balok, nah, terus kita masukkan dimensi-dimensi awalnya, di mana kalau berdasarkan foto dari tugas tersebut, dimensi yaitu terhadap sumbu X, Y, Z-nya, X ada di 0,8, B, Y di 0,2, dan Z di 0,2. Itu untuk box yang pertama. Selanjutnya, untuk box yang kedua, itu originnya kita ubah menjadi 0,3, dan bawahnya ini dimensi X-nya itu 0,2, terus kita ubah Y-nya itu menjadi 0,05, dan Z-nya itu 0,2 tetap. Itu untuk box yang kedua. Yang terakhir untuk box yang ketiga, yang diubah sebenarnya hanya origin yang di atasnya, yang disembunyinya yaitu menjadi 0,15 dan sisanya masih sama. Terus kita add box lagi. Nah, ini aduh, ada 4 tuh. Nah, ini tarik diulang aja. Ini untuk box yang ketiga. Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan di base mesh. Yang pertama kita authorize dimension. Nah, kalau sudah, koordinat di sumbu minimal koordinat di sumbu X-nya dan Z dan maksimal koordinat di sumbu X-nya itu kita ubah jadi 0,01 dan 0,799 agar eh, saat memasuki inlet tadi itu memang lebih baiknya kalau kita menggambar sebuah inlet kita membuat tuh dia lebih kecil daripada diameter aslinya. Oke, kalau sudah, nah, selanjutnya kita akan membuat box mesh-nya ini. Sebenarnya ini bebas, terserah kalian preferensi karena semakin detail itu semakin baik. Tapi di sini saya mencantumkan
box max yang ideal aja agar tidak memakan waktu banyak juga di penjelasan. Kita buat di sini itu 360 terhadap sumbu X, di sumbu Y-nya itu 30, dan di sumbu Z-nya itu 30 juga. Nah, nanti boundary-nya di sumbu X minus ini kita anggap sebagai sebuah inlet dan X plus X positif itu sebagai sebuah outlet. Nah, ini bisa dilihat ini untuk inlet dan outletnya masing-masing di sini. Dan ini nggak ada yang ubah, kita masih patch aja. Nah, kalau udah kita uh, menentukan mesh location-nya. Ini kita kasih toleransi di 0,01 agar dia dapat terbaca semua. Nanti, agar free day dapat dilewatkan semua. Ini adalah contohnya nih. Nanti ketika di mesh. Nah, kita lanjutnya akan generate mesh dulu. Kita tunggu. Emang agak makan waktu. Tapi gitu, setiap Sambil menunggu mesh-nya, kan gimana kalau kita ngebahas sedikit tentang seberapa pentingnya nge-mesh suatu part dalam CFD ini? awal Oh, kita udah selesai ternyata. Oh selesai. ya udah. Ya udah. Bisa, apalagi kalau ada semakin detail sebuah mesh itu semakin Hmm. baik dalam di sebuah CFD itu bagaimana merealisasikan sebuah fluida gitu. Jadi kalau Respon terhadap mesh-nya makin fluida. kecil Nah, tuh dia makin presisi ya, Han ya? ya betul. Nah, kita cek dulu nih di CFD-nya apakah ada kesalahan apa enggak. Tapi di sini oke 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 mantap. Terus kita lanjut ke simulation model. Nah, ini simulation modelnya kita ikutin parameter yang sudah ditentukan pada awalnya, di mana kita eh, me- menerapkan sebuah fluida yang steady state, incompressible, jenis flow-nya, dan subsonic dengan turbulence laminar terhadap single phase atau satu fasa. Nah, selanjutnya kita kalau sudah hmm, kita apply model. Nah, terus kita akan menentukan boundary condition-nya. Jadi di inlet ini kita anggap fluid yang masuk adalah sebuah velocity inlet dengan kecepatan ini bebas, tapi kita anggaplah 0,1 meter per second. Nah, selanjutnya di di outlet ini kita jadikan outflow saja. Jadi mengikuti arah velocity yang keluar yang masuk dari inlet gitu. Ini kalau sudah siap di preparationnya, terus kita lanjut ke siap di solve. Dimana di sini pun sebenarnya tidak ada yang diubah. Time derivative skip controlnya steady state, second time derivative-nya Euler. Terus ada space termnya di gradient ya, Gauss linear juga semuanya, nggak ada yang diubah. Terus algoritmanya juga tidak ada yang diubah. Nah, terus eh, kita lanjut ke run solvernya. Ini sebenarnya persyaratan dari kalian juga sih, jadi atau ulang, karena kita mau pakai beberapa iterasi atau pengulangan nih, gitu. Sebenarnya semakin banyak tuh semakin baik, tapi semakin baik pun akan semakin memakan waktu juga. Jadi kira-kira dari kalian tuh pengennya iterationnya berapa? Eh, Sepertinya akan lebih baik kalau iterationnya dipotong jadi setengah iterasi saja, Saudara Farhan. Jadi 500 saja, agar tidak terlalu Elang gimana? memakan waktu. Boleh 500 I think. Uh, untuk consciousness kita 500 itu bagus sih. Karena takutnya kalau 1000 nggak conscious lagi. Iya, terlalu lama Ya, nanti udah nggak fokus lagi. oke, oke. Kita lanjut ke run solver. Nah, ini memang akan memakan waktu lagi karena kita akan dari sistemnya akan mencoba untuk meran sebuah fluida terhadap yang tadi mesh yang sudah kita buat gitu. Sambil aduh kehalangan. Ini sambil di ini sebenarnya nanti kalau kita bisa sambil melihat proses grafik proses momentum terhadap waktu ini bisa dilihat. Nah, nih kita lihat momentumnya apa menurun seiring waktu terhadap grafiknya. Tuh. Berarti ini sangat sesuai banget ya, Saudara Farhan, dengan rumus-rumus pada idealization tadi tentang momentum balance gitu.
Betul. Oke, kita tunggu dulu sampai 500. Mari kita lihat grafik final ya. Kira-kira gimana bentuknya nih. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal CFD nih. Eh, kalau Bro Zide tuh kira-kira gimana ya Bro Zide? Pemahaman sejauh ini tentang CFD gitu. Nah, pemahaman saya saat ini sih sudah cukup baik ya. Cuman memang untuk CFD ini emang harus sering-sering dibuka software ya agar jauh lebih lancar gitu Saudara Farhan. Bagaimana dengan Saudara Elang? Oke. Kalau Setuju sih. menurut Bro Elang nih, Ya, menurut, menurut Bro Elang nih, kira-kira CFD itu memiliki ada manfaatnya nggak sih buat kehidupan nih Bro Elang? tentunya ada karena dengan kita bisa mengoperasikan CFD, kita bisa dapat kerja gitu karena kita punya skill set yang baru gitu, di mana CFD merupakan hal yang tidak bisa dimiliki semua orang dan yang dipelajari juga lebih spesifik gitu. Jadi ini merupakan suatu spesialisasi dan tidak semua orang bisa melakukan simulasi seperti ini gitu. Jadi tentunya sangat-sangat berguna untuk kita saat ini maupun di kemudian hari. Apalagi dengan Oke, memakai oke. Microsoft. Oke, karena berhubung sudah di selesai run ya, kita bisa lihat langsung grafik keseluruhannya dan di mana perilaku momentum terhadap waktu dari fluida yang sudah tertera tadi. Nah, di mana dia awalnya melakukan penurunan momentum, tetapi berujung stabil seperti ini terhadap terhadap waktu dan iterasi gitu. Oke, kalau sudah, ini adalah contoh grafik totalnya nih. Bisa dilihat lebih detailnya. Nanti mungkin saya taruh di link description lebih lengkapnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai CFD, eh, proses CFD yang apa ya? Saya visualisasi jenis apa respon fluida yang lebih jelas di para view ini gitu. Nah, kalau kita bisa lihat benda yang kita sudah bikin tadi, ini adalah eh, contoh dari fluida yang masuk atau inlet dan terhadap outletnya di sini. Gitu. Nanti kita bisa coba apply dulu, terus kita slice dia menjadi bagian 2D agar kita bisa mengetahui bagaimana fluida yang lebih detail yang berjalan di benda tersebut. Ini kita rubah ke Z normal, terus kita apply. Nah, ini sudah bentuk fluid apa? Dua dimensi lah kasarnya gitu. Nah, dari dua dimensi ini kita bisa melakukan yang namanya glip, di mana glip ini bertujuan untuk kita mengetahui respon-respon dari fluida dalam arah vektor gitu. Nah, ini bisa dilihat aliran fluidanya yang tertera. Eh, nah ini Ya, bisa terhadap inlet dan outlet. Terus kalau sudah, kita bisa lihat bagaimana aliran fluidanya terhadap waktu gitu. Nah, di mana di sini ada eh, kita bisa lihat sesuai parameter dan gradien yang ada di sini. Sorry, sepertinya tadi saya keluar. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini adalah respon dari fluida secara mendetail. Kita bisa lihat dari fluida yang masuk awalnya berkecepatan 0,1 meter per second dan dia melakukan penambahan kecepatan seiring berjalannya waktu terutama di bagian yang tengah ini gitu. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya ada yang mau ditambahkan dari Saudara Lang ataupun Sidi? mungkin dari saya sudah cukup ya. Terima kasih Farhan atas penjelasan yang eksklusif dan kompleks. Tentunya ini membuat saya semakin conscious ya. Jadi knowledge pun bertambah gitu. Mungkin dari Zide. Dari saya pun kurang lebih sama. Menarik sekali ya CFD ini ya. Dia ada legendanya, terus dari situ kita bisa tahu
kecepatan dari fluidanya berdasarkan warna gitu. Ini membuat saya lebih conscious dari sebelumnya, jadi saya lebih tahu tentang CFD. Terima kasih Saudara Farhan. Oke, oke. Mungkin segitu saja yang instruction dari saya mengenai tadi kita sudah membuat sebuah mesh di CFD, terus kita juga analisis fluida secara langsung, dan kita juga dibantu dengan para view dalam apa ya, mentranslate sebuah fluida yang mungkin kalau misalnya kita nggak gunakan aplikasi CFD, terutama CFD Soft, kita nggak bakal tahu bagaimana fluida yang terjadi di dalamnya sebenarnya. Mungkin saya akan balikan share screen-nya kepada Saudara Dede untuk penutup. Oke, jadi setelah selesai tahap instruction yang dijelaskan oleh Saudara Farhan Hafid, maka sekianlah dan berakhir juga presentasi NSPDI dari kita bertiga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay conscious teman-teman.